Teknologi UPH. Saya bersama Ibu Intan Sidarbulan Matita, PhD. Beliau pengajar di Teknologi Pangan UPH. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal dari food tech yang lagi ngetrend. Nah, banyak orang nggak tahu masuk food tech itu belajarnya masak-masak dikiranya ya, tapi padahal banyak bagian engineering juga. Misalnya persoalan reologi gitu ya. Itu sebenarnya kenapa sih kita belajar reologi, lalu produk pangan apa sih yang terpengaruh dengan reologi, Bu Intan? Oke, iya. Jadi sebenarnya Pak Ihan kalau ngomongin reologi itu kan memang mungkin orang langsung mikirnya ke yang non pangan ya, karena memang umumnya dipakainya di industri non pangan. Tapi sebenarnya di teknologi pangan sendiri kita juga bersinggungan dengan sifat reologi dari sebuah produk pangan gitu sebenarnya. Jadi saya ambil contoh di confectionery seperti misalnya coklat ya. Jadi produk coklat itu sebenarnya kan mayoritas banyak kandungan lemaknya. Nah, sementara kita tahu lemak itu di suhu tertentu, jadi di suhu rendah dia akan memadat, jadi berubah bentuk dari yang tadinya liquid jadi solid gitu ya. Nah, ketika dia mengkristal gitu kita istilahnya, itu sebenarnya ada sifat reologi yang kita bisa pelajari dari si lemak tersebut gitu. Sedangkan karena proporsinya besar ada di dalam formulasi coklat, maka secara tidak langsung dia juga pasti akan menentukan tekstur dari coklat yang nantinya kita konsumsi gitu sih. Jadi itu contoh aplikasinya. Nah, misalnya kalau kita mau bikin coklat yang enak Bu ya, terus menguasai reologi dari fatnya itu seperti apa Bu sampai coklat itu enak? Ya, jadi sebenarnya tentunya di samping dari kualitas coklatnya itu sendiri ya, di sini kan peran lemaknya itu kayak tadi saya bilang pengaruhnya nanti ke tekstur. Nah, sementara tekstur itu bagaimana dia leleh di dalam mulut itu kan nanti juga akhirnya berdampak ke kita boleh bilangnya kayak flavor release gitu ya, bagaimana flavor-flavor itu kemudian dikeluarkan di rongga mulut kita gitu. Jadi sebenarnya ada sifat-sifat atau ya bentuk kristal tertentu, kecepatan seberapa cepat dia mengkristal itu yang juga nanti akan berpengaruh dan menjadi coklat itu enak nggak enak gitu misalnya. Di luar daripada kualitas lemaknya itu sendiri ya gitu Pak. Nah, Bu Intan kan kebetulan ngerjain disertasinya ya waktu itu di salah satu industri di Eropa di UK. Nah, itu sebenarnya hasil kesimpulan dari penelitiannya ya, itu seperti apa ya tentang reologi untuk coklat? Iya, jadi sebenarnya waktu itu saya terlibat di proyek S3 saya itu, saya harus mempelajari bagaimana si lemak ini mengkristal gitu, behaviornya ya. Yang nanti kemudian lemaknya itu dipakai di dalam formulasi sebuah coklat. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu coklatnya itu pralin Pak, jadi bukan coklat blok gitu, tapi pralin. Pralin itu kan ada isiannya ya, ada fillingnya yang macam-macam sih, bisa karamel, bisa buah-buahan, selai buah dan sebagainya. Nah, seberapa cepat atau bagaimana dia mengkristal itu lemaknya jadi mempengaruhi tekstur dari si pralinnya itu nanti. Misalnya lemak yang dipakai di lapisan luar atau coatingnya itu kan beda sama lemak yang dipakai di filling coklatnya. Filling itu kan harus lebih lunak ya kalau dikonsumsi, sementara coating itu harus lebih keras. Jadi jenis lemak yang dipakai juga beda tuh, coating fat sama filling fat gitu jadinya. Nah, kecepatan dia mengkristal dan bentuk kristalnya di suhu tertentu itu juga mempengaruhi seberapa bagus tekstur coklatnya nanti gitu. Jadi kalau di proyek saya itu seringkali kasusnya itu adalah lemaknya terlalu lamban mengkristal gitu ya. Jadi by the time fillingnya itu harus masuk ke cetakan, coatingnya belum mengeras gitu. Jadi antara nanti terus fillingnya jadi terlalu masuk gitu ya istilahnya ke cetakannya ini, sehingga nggak bisa ditutup lagi dengan coating dengan sempurna, atau misalnya dia bisa juga kasusnya kecepatan mengkristalnya gitu, jadi terlalu cepat, jadi nanti fillingnya malah jadi istilahnya berlebih di cetakannya gitu, karena si coatingnya ini udah mengkristal sebelum waktunya misalnya kayak gitu. Jadi ada implikasi yang mempengaruhi proses produksinya itu sendiri, itu berdampak sih, karena kan ke kualitas akhir ya,
Kita kan mau sebagai konsumen pas kita buka coklatnya perfect gitu ya, seragam bentuknya, nggak ada cacat gitu. Jadi ketika itu terjadi di production line kan mau nggak mau mereka harus stop produksi misalnya, terus jadi karena ini dianggap kualitasnya nggak mencapai standar gitu ya, terus harus di reject atau mereka harus ulang produksinya gitu. Jadi buat mereka waktu kristalisasi lemaknya itu jadi penting banget gitu. Mereka punya standar, pokoknya 35 menit ya mereka udah harus set gitu, misalnya dia harus mengkristal. Nah kalau di 35 menit itu enggak, nah itu langsung jadi permasalahan di production line gitu. Jadi kalau mau makin garing, suhu makin tinggi, mengkristal makin cepat? Suhunya makin rendah, Iya, suhunya makin rendah, atau ya bisa juga kita main di istilahnya cooling rate. Jadi seberapa cepat kita mau crash cool dia, itu nanti kristalnya terbentuk beda. Kalau kita crash cool jadi cepet gitu ya, kecepatan dia dinginnya cenderung kristal yang terbentuk itu kecil-kecil, lebih kecil tapi banyak gitu, dibanding kalau kita slow cooling istilahnya, lamban, atau misalnya kita diemin lemak aja di atas meja secara natural, dia kan akan mengkristal dengan sendirinya gitu ya, seiring dengan suhu yang turun. Itu kan kita ngasih dia waktu lebih lama ya istilahnya gitu ya, lebih rapi kristalnya, jadi kristalnya bisa lebih gede, tapi jadinya lebih sedikit kayak gitu. Nah itu nanti teksturnya di mulut beda gitu ya, lelehnya di mulut juga beda. Kristal yang kecil-kecil tapi banyak, lelehnya di mulut beda sama kristal yang gede-gede tapi sedikit gitu. Okay. Enak mana di mulut? Kalau untuk coklat sih yang di prefer itu adalah quick melting time ya. Jadi yang cepat di mulut, cepat leleh gitu. Jadi harusnya coklat-coklat berkualitas, coklat-coklat yang mahal tuh di mulut dia gampang quick melting, iya. Tapi di tangan enggak. Nah, itu juga kualitas ciri-ciri ya, karakteristik coklat bagus ya. Jadi kalau di tangan dia nggak gampang leleh. Ya kan kalau di tangan berarti suhu tubuh manusia ya 37 gitu. Tapi maksudnya di mulut ya kurang lebih sama lah, cuman plus minus. Tapi kalau di mulut dia harusnya lebih cepat melt gitu dan bersih, clean gitu. Maksudnya nggak ada sisa-sisa solid yang nyisa di mulut terus dia jadi rasanya jadi waxy gitu. Ada rasa lemak-lemaknya gitu. Nah itu biasanya kalau yang kualitas agak kurang ya mungkin seperti itu gitu. Jadi yang gampang melt di mulut itu, yang cepat meltnya. Itu kristalnya yang kecil. Lebih kecil-kecil, tapi banyak. Berarti harus crash cool, iya. Crash cooling, oke. Nah Kayak ini gitu siapa biasanya. tahu buat industri coklat di tanah air ya yang berusaha bikin coklat enak, bisa ada tips-tips yang berguna juga. Iya. Kita lanjut diskusinya di klip yang berikutnya.